Kayak gitu-gitu sih banyak sekali. Si Mister artis Hmm, ini hmm, minta ini, ya maaf ya minta yang gitu-gitulah gitu. Apaan? Udahlah. Gak ngerti aku. Pernah nggak sih dalam suatu event atau dalam suatu rangkaian kegiatan pasti ada dong kebutuhan untuk apa kegiatan yang sifatnya pribadi gitu ya, nggak mau Iya. diganggu gitu Iya, ya. benar. Nah itu gimana tuh kalau Oke. sebagai seorang Anya gimana mensiasatinya? Gimana mensiasatinya? Selama ini sih saya sih belum pernah dapat pengawalan seprofesional Om Erbi ya. Iya. Tapi yang pernah saya dapatkan dari panitia selama ini adalah yang pasti tidak boleh mengganggu persiapan acara Oke. dan juga acaranya sendiri. Paling menyerahkan kepada manajer yang jalan. Oke. Biasanya kayak gitu, benar seperti yang Om Erbi bilang. Kondisinya kayak tidak memungkinkan, takut ada resiko ini itu, ya udah jadinya saya yang stay di tempat, nanti manajemen yang jalan untuk keperluan saya. Walaupun rasanya tidak puas ya. Oke. Oke. Atau disiasatinnya adalah setelah acara, ayo coba kita akan lakukannya setelah acara. Oke. Kayak kadang-kadang tuh ada, misalnya saya nginep di mana, terus venue-nya agak mungkin butuh waktu 10 sampai 15 menit ke sana. Pas kita lagi jalan kan karena lingkungan baru kan kita bisa nemu hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Ih, ya ada toko lucu banget itu, ntar kita mampir sana ya. Oke, ntar diatur abis acara ya gitu. Begitupun nanti ataupun kalau misalnya selesai acara terlalu malam, ya udah besok on the way ke bandara ya gitu. Tapi benar juga sih kata Om Erbi, begitu kita melepas atribut dan aura lah ya, aura manggung kita tuh mudah untuk blend in. Oke. Oke. Harusnya. Oke. Tapi ada juga kecelakaan. Berarti yang artinya ada. kembali ke artisnya juga Ya, ya. ya. Dia pengen dilihat mencolok atau tidak gitu ya. Terkadang itu pengaruh Gitu ya. juga loh. Atau gini mungkin ya saya tambahkan Mbak. Ada keperluannya juga. Jadi kalau Mbak Anya gitu, pengen keluar nanti dikenal orang, biarin aja. Ih, Om Erbi tahu aja. Tahu lah. Tahu banget ya. Jadi punya ada kartu artis ada nih. saya banyak gitu. Emang Jalan sengaja. kok kenapa biarin, udah biarin aja. Kadang-kadang kan artis kan pengen difoto atau tanda tangan seperti air dan ikan kan ya. Jadi artis juga pengen dikenal orang-orang. Iya. Terus harus tanda tangan boleh dong. Iya. Ya biar dikenang sama mereka. Foto bareng oke dong kan gitu. Terbukti kan. Gua mau jalan, ntar ada gini nggak apa-apa. Ada si ini, ada security gua. Oh. Jadi ada gimmick di situ ya maksudnya Iya, nggak ya. benar. Jadi gue jalan apa kabar, dia ada kebanggaan situ. Kamilah yang bertugas tuh tidak melampaui batas, jangan sampai kapan. Ini karena boleh dong Mbak jalan ada apa kabar segala macam. Ada kode-kodeannya nggak? Misalnya dari si artis bilang, Ya. gue pingin sih ramah tamah, tapi ada Ya. batasannya di sini gitu loh. Makanya tadi pertama awal cerita kita kan harus get involved dengan VIP kami. Jadi banyak kasih tahu maunya gimana, kodenya apa banyak kasih tahu. Kodenya tuh kayak misalnya kedipan ya, mata. misalnya cuma geleng kepala sedikit atau iya itu Udah harus bisa baca ya tuh. harus. Makanya kita harus melatih serius, itu capek itu. Apa konsentrasinya harus tinggi. Misalnya ada orang banyak, cuma satu orang pun, gue mau ke sana. Oh ya maafin Bu Mbak, deh sekarang nanti habis ini. Oke, segitu banyak ya. Kalau banyak bilang, ya udah kami aturin. Jadi kan tanda tangan beberapa artis itu kok, nggak usah satu dua orang, rata-rata juga ada kepengennya untuk ngadepin masa yang langsung ditanda tangan, boleh dong. Ya. Dingin ramah tamah dulu lah. I Kalau see. musisi mungkin dia dulu ya albumnya dibeli, Iya. terus lagu-lagunya di load dan Betul. sebagainya. Kalau mainnya mungkin IG-nya dimention. Iya bener. Terakhir rumah tangga ya Allah. Itu tugas kami itu untuk menyelaraskan itu semua biar tidak terlalu diserang, juga bahannya nggak terlalu kesini ya kita. Susah banget. Karena setiap VIP itu beda-beda gitu. Iya ya, batasannya Iya. beda, keinginannya beda. Mungkin CEO juga melakukan, CEO suatu perusahaan kemana waktu itu ada juga company juga pengen juga sih bertemu dengan karyawannya, cuma kan ya kami juga harus membatasi kan gitu loh. Karena ada aja si CEO suatu perusahaan berakrab-akrab tapi ada aja orang yang tidak suka dengan kebijaksanaan CEO ini. Aduh, nggak pernah kebayang. Tapi ternyata Sama, tapi itu ya, ini potensi itu kami ada sebagai ya. sekuritas mengetahui itu semua, harus mengetahui itu semua. Oleh sebab itu sebelum taking order kami harus mengetahui siapa sih yang dikawal. Mungkin ada dari Pak Leo, ada siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, bila mana. betul. That's it. Ya. Yes,
siapa, Oke. apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, bila mana. Nanti saya jelaskan, Pak. Oke. Hire us. Tapi saya tuh Demikian. menarik yang tadi dibilang ada empat hal lah ya yang menjadi perlindungan untuk personal security Ya. ini kan. Ya. Tidak Bisnis. hanya artis, Ya. bisnis, CEO, terus tadi Politician dan politician sosial. sama yang sosial itu. Saya nggak pernah kepikiran loh, karena ngerasa Indonesia nggak segitunya. Ada Tapi ya. it can happen loh. Ya. Misalnya It can suatu happen. perusahaan PT besar gitu ya, yang didirikan oleh keluarga, Iya. yang bapaknya, so anaknya, ponakan-ponakannya banyak. Ada yang menginginkan dia lewat. Ya maaf ya, menginginkan dia ketika dia kan akan jatuh Iya, iya. bisnisnya triliunan itu ke mereka-mereka. Dan ketika dia lewat ternyata malah bentur. Ada banyak, mungkin Pak Leo lebih ahli daripada saya. Banyak sekali. Nah, kamilah yang harus mencegah itu. My God, lapisannya luar biasa. Bahkan untuk ketenangan jiwa misalnya dia tahu dia adalah seorang mungkin miliarder, let's say lah ya, apapun Triliuner. triliuner yang ternyata tidak bisa tidur tenang karena tahu anak saya bisa kemungkinan diculik, Betul. nanti Betul. kemungkinan macam-macam segala macam. Betul. Ih, saya mah nggak kepikiran ke situ, cuman ternyata Ada. possibility itu bisa ada loh. Selamat datang di dunia security. Beragam sekali. Om Erbi, kalau tadi kan yang diceritakan mungkin dalam kondisi aman gitu ya. Nah, kalau selama pengalaman Om Erbi sendiri pernah nggak ada cerita-cerita eventnya itu, waduh, chaos gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Om Erbi? Kebetulan dalam perjalanan karir saya itu yang cukup lama itu, bertahun-tahun itu, kami hampir tidak pernah ngalamin itu karena kami semua dirancang, direncana. Oh, oke. Mendadak, tetap mendadak pun ada rencananya. Dalam taking suatu order itu kita harus meeting lama gitu loh. Tapi acaranya besok ya kita meeting hari ini, detik per detik kita meeting. Acaranya besok ya kita meeting sekarang, apanya mau apa, semua harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan ya gimana? Itu aja, itu kuncinya adalah rencananya. Biar kita semua open mind, jadi semuanya dapat. Om Erbi pernah nggak sih handle yang, kalau saya tuh inget ya eranya saya dulu tuh pernah ada yang rusuh Green Day. Ya, Saya nggak tahu tuh, kayaknya Saya bukan Green pengam. Day. Itu Om Erbi kan sampai pecah kan Istora pintunya. Ya bukan JCC. JCC kan? Karena orang nggak bisa nonton. Iya. Ya. Itu kan chaos tuh Om. Ya. Apa, artisnya kan aman. Oh, misi utamanya adalah keamanan. Padahal kalau kita yang dengar pemberitaannya kan, wah, Ya itu kayak pecah saya. loh. Ya, saya dia ada, tapi kan Cerita dong waktu itu what happened, aya naon sih? nggak bisa beli tiket. Oh, si penontonnya ini nggak bisa beli tiket. Nggak bisa beli tiket. Terus yang kan dulu kan di Balai Sidang tuh kan masih ada batu-batu kecil itu di summit-summit itu. Nah sekarang beberapa teman-teman production tuh sudah menyediakan layar. Oh, untuk Ada nonton yang kita nggak LED. bisa Jadi itu masuk. sebenarnya salah satu untuk mencegah supaya tidak terlalu menyerang ke depan. Buatlah layar. Jadi Green Day aja itu Om Erbi, yang heavy metal kayak gitu apalagi selain Green Day? Waduh. Oh, aduh, pakai waduh loh. Ya hampir semua ya, mungkin si Foo Fighter, si siapa vokalisnya Nirvana yang bikin band terus vokalisnya Oasis, banyak lah. Kalau disebut banyak mungkin banyak sekali lah. Oke. Kalau ini 10-11 April 1993 Metallica gimana? Wow, ini jangan sebentar sebelum Om Erbi menjelaskan mengenai Metallica, kayak Metallica juga Om Erbi ya. Oke, sebentar, aku mau nanya dulu. Pak Leo, konser mana yang diketahui dan nonton? Ya, dari tahun 90 sampai sekarang, ayo. Ya antara lain itu Metallica, Richard Marx juga ya. Datang nonton itu, Richard Marx Ya, nonton. Bon Jovi. Bon Jovi yang di Ancol? Yang di Ancol. My God, Ya, that's legend, terus man. juga termasuk kayak OTB juga ya, New Kids on the Block. Ya, juga Serius nonton. Pak Ya, Leo nonton? ya, Ini ya. kayaknya emang karena pengalaman pribadi hadir di sana, jadi merasa memang penting sekali ya pengamanannya. Ya karena memang kebetulan suka ya menyaksikan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Dan di lain sisi juga kalau saya secara pribadi dan juga dari asosiasi melihat memang pertama satu, profesi personal security ini bisa dibilang masih sangat jarang, betul ya Om ya? Untuk di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Padahal Itu saya sendiri. ya padahal itu penting ya, itu penting gitu. Dan kalau saya pikir semua ya tadi ya kayak misalnya pegiat acara, kemudian event organizer dan sebagainya sudah mulai harus melihat bahwa ini suatu profesi yang penting dan memang harus dipastikan pengamanannya itu dijalankan secara benar. Benar, setuju sekali. Nah kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi yang dimiliki, karena banyak personal security atau close protection yang
as is kelihatannya kayaknya dia menjalankan fungsinya, tapi secara kompetensinya masih kurang. Kayak tadi yang diceritakan oleh Om Erbi misalnya. Seorang personal security harus memiliki kemampuan untuk membaca psikologi massa. Harus memiliki kemampuan untuk intelijen misalnya, membaca informasi, tren yang terjadi terkait dengan keamanan di sekitar seperti apa. Karena jangan-jangan pada saat event ternyata di tempat yang berbeda. Ternyata ada suatu kejadian yang kita nggak tahu, akhirnya berimbas ke kegiatan kita, dan akhirnya orang yang kita amankan itu kemudian berdampak seperti itu. Nah, jadi kita harus ya itu tadi saya bilang profesi personal security itu harus mungkin mulai digalakan ya. Benar. Gitu. Tapi memang sih orang tuh selalu berpikir profesi security itu sebagai level yang paling kalau udah nggak ada kerjaan lain barulah. Ya. Sering kayak gitu nggak sih Om Erbi juga ngerasain kan ya? Betul. Suka dianggap remeh gitu loh bahasanya. Maaf ya saya nggak tahu bahasa yang lainnya, sebelah mata. Kan memang udah harusnya aman. Kalau udah aman ya emang kerjaan lu. Iya kayak gitu gitu loh. Padahal tapi ya udahlah. Ya udahlah, Ya tapi sudah. enggak ini kesempatan Ya, makanya betul. makasih banyak Abjasi ini mengadakan terima kasih. event seperti ini, jadi bisa bercerita Ya, dari ya, sisi ya. usernya Betul. maupun mereka yang menjadi part of the security-nya sendiri. Betul. Tapi kita lanjut lagi Metallica tadi seru Nah, nih. ya, tuh, gimana tuh Metallica? Metallica? Metallica. Spesifik loh tanggalnya. Ini benar-benar hadir loh diingat Metal itu loh. ada 2 orang dari Amerika 1, itunya security-nya dari Amerika 1, dari Eropa 1 gitu. Ya, Chris Kivas sama Bo Johnson namanya. Chris Kivas dari Amerika, Bo Johnson itu dari Swedia, dari Eropa. Mereka bertemu di Jakarta. Mereka baru kenal dan bisa bergabung. Kenapa? Sama-sama passionnya, sama-sama tugasnya. Di lapangan, di panggung itu namanya Bob Bender, besar sekali orang itu gitu. Jadi kerjasama itulah yang saya pelajarin, bahwa kami itu harus bisa masuk ke situ. Jadi saya mendekat ke mereka, terus kita ngobrol apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika chaos ya kita akan decoy. Tetap jadi ketika pulang hari pertama itu mau bus kita nyalain semua, forwarders kita siapin semua, teman-teman saya udah barisin kiri kanan, forwarders sudah nyala semua, AC mobil nyala, semua mobil nyala. Kita pakai ambulans lewat Buna Indah, selesai masalahnya. Serius? Ya, serius. Pakai Buna Indah, pakai ambulans 3. Pengalihan sekali, ini kayak di film-film loh. Kalau dilihat tuh kan belakang tuh kan ada Lebak Bulus dulu kan ada pintu yang besar ya. Jalan Ya. Lebak Bulus 3 Ya, atau gimana jadi gitu namanya? ada gawang, terus ada Lebak Bulus. Sini kita siapin, agak mundur. Jadi seolah-olah keluar dari sini. Kita semua nyala, baik itu forwarders nyala, teman-teman kita barisin semua nyala. Kita lewat dari yang pintu sebelahnya pakai ambulans 3. Pas sampai ke Buna Indah yang samping kali itu keluar kiri udah kita lepas. Oke, semua tembak kita udah sampai di sini udah lepas luar. Udah bubar. Mana orangnya? Hari kedua udah lebih aman. Udah bisa lancar. Tapi juga kita pakai decoy juga. Jadi bis kita siapin, ambulans kita siapin, mobil yang kita pakai minibus biasa. Harus kita punya. Karena hari pertama cuma 2 bus yang pengangkut awal dan ambulans. Nah, pas hari kedua pakai mobil lain, ini tapi semua 3 disiapkan. Kapan mau harus pakai ini? Ya kita rembukan antara security kami dengan security-nya si Metallica sendiri. Kalau nggak gitu nggak akan selamat. Dan semua itu harus dilakukan. Demikian juga bahannya gitu ya. Kalau terjadi sesuatu, kita siapin 2 mobil. Seolah-olah di sini manajer di sini, kami keluar dari sini aman. Ini keluarin biarin aja. Duh, Keluar kalau sini. bener nih kalau nggak punya kemampuan nalar yang kuat sih nggak akan mungkin deh Analisa kepikiran. yang tadi Iya, Pak Leo benar. katakan. Matur nuwun Pak Leo, terima kasih. Waduh, Kalau luar nggak tahu biasa. analisa, nggak tahu bagaimana ya gimana. Biarin aja satu mobil ini isinya seolah-olah manajernya Mbak di sini, runnersnya apa yang makeup artis di sini. Wah biarin aja, kita lewat sini sama. Pernah nggak sih lagi kayak begitu terus masa tetap nahan terus ternyata pas di dalam ya. Ah iya ya pastinya. Makanya kan kita sebutnya decoy atau pancingan. Itu pasti. Tapi masa nggak langsung ngamuk dong? Wah kita merasa ditipu. Jadi gini. Nggak kayak gitu. Setelah kita udah cukup jaraknya, yang di sini tuh bubar. Oh, Bubar kita jadi mesin mati, orang yang keluar, yang securities-nya udah lah pada kemana? Oh 100% aman. Nggak gimana loh? Kemana orangnya? Artisnya kemana jalan? Oh ya nggak mau kemana lagi? Kita udah bubar kosong. Kita udah sono, udah jauh. Oh, untuk habis itu langsung masuk. Ini adalah pasal saya pidanakan ya, penipuan. Pasal berapa tuh saya nggak tahu. Jadi ketika apapun juga nggak bisa apa-apa gitu. Misalnya Iya, mau iya. syuting, nggak ada ya. Udah lewat sudah. Sih, makanya Kalau itu masih dari kuat Anya ya. sendiri pernah nggak ada pengalaman yang traumatik? Artinya
Kalau tadi kan kisah Metallica, Green Day gitu kan, itu kan heboh gitu ya, chaos gitu. Kalau dari Anya sendiri ada nggak pengalaman traumatik mungkin melihat sesama artis, misalnya ya mungkin ada kejadian yang kurang menyenangkan gitu. Mungkin bisa sharing kali ini. Aduh, Pak Leo, you read my mind ya. Ini saya curiga Pak Leo tuh punya ini deh, punya kemampuan indera keenam kayaknya ya. Tapi itu benar, saya nggak menyebut daerahnya, saya nggak menyebut artisnya, tapi itu sampai detik ini saya kalau inget tuh kayak jantung saya tuh berhenti karena, aduh nggak tahu deh. Saya suka kayak mau nangis kalau inget lagi, jadi mendingan saya berusaha untuk nggak mengingat lagi karena masih vivid di kepala saya, tapi saya harus bercerita karena ini kenapa penting sekali adanya personal security seperti ini ya, yang segini dekatnya. Jadi ini kejadian sama teman saya, dia seorang penyanyi wanita. Pada saat itu saya mengisi acara bersama dengan dirinya. Acara ini diadakan di luar kota besar, dan penontonnya itu banyak memiliki background punya background militer gitu. Nah, anyway, singkat cerita, saya pengisi acara, saya di samping. Lalu di situ panitia memberikan pesan kepada teman saya yang lagi bernyanyi di sesinya dia untuk bilang, tolong, ini outdoor ya, panggung outdoor, dan kalau di luar kota itu biasanya adalah di sini panggung di tengah masa kayak festival, lalu pejabat itu ada tenda lagi yang agak jauh. Biasa posisinya seperti itu. Nah, pesan kepada teman saya yang lagi nyanyi ini di sesinya dia kayak ngasih tanda nyebrangin penonton yang lagi rame berdiri untuk menyapa pejabat yang ada di tenda di seberang panggung. Saya sempat giniin, tunggu, ini ada yang buka jalan nggak? Memang kita ada tangga ke bawah untuk waktu mereka pidato, pejabatnya datang, lewatin karpet merah, naik ke atas panggung, kasih pidato, terus mereka balik lagi ke kursinya. Tapi ini udah masuk sesi hiburan, udah nggak ada itu batasannya. Terus bilang, aman. Terus saya ngeliat teman saya juga dikasih kode, ngeliat ke saya kayak minta persetujuan. Saya kan juga nggak tahu karena bukan saya panitianya. Saya bilang kalau udah aman, ya udah kode-kodean bahasa tubuh. So dia sambil nyanyi, dia turun tangga, dia masuk ke antara massa. Dan saya kehilangan kepalanya. Saya nggak bisa ngeliat dia posisinya ada di mana. Pokoknya saya hilang aja tiba-tiba. Cuma saya ngeliat ada kerumunan. Terus I have feeling yang gak enak, saya cuma teriak sama panitia, tolongin dia dari pinggir panggung. Saya bilang tolongin, saya udah gak bisa ngeliat dia. Saya gak tahu panitia siapa, pokoknya saya udah teriak aja, masuk atau gimana saya gak ngerti. Akhirnya dibalik, teman saya itu luar biasa profesional, dia balik ke panggung utama, dia masih menyanyikan 1,5 lagu, dia lagi tengah lagu, 1 lagu lagi, kita ke pinggir panggung, selesai dia nyanyi dan kita nangis bareng. Karena dia cerita, di tengah masa itu saat saya udah kehilangan pandangan terhadap dia dilecehkan. Di tengah masa itu ternyata tidak ada pengawalan dari panitia, tidak ada pengawalan dari siapapun, dia hanya sendirian bersama dengan mic-nya masuk menuju ke arah panggung VIP dan dia habis. Habis banget di situ. Dan saat itu untung saya ada MC cowoknya yang masuk, saya nenangin dia karena kita nangis bersama di situ. Saya perempuan, saya tahu rasanya seperti apa dan saya mau marah tapi ya gimana gitu loh. Betul. Itu pengalaman yang bikin ya sangat buruk lah, makanya saya bilang please untuk hak penyelenggara, kalau bahasa kasarnya pakai otak dong. Kalau memang tidak siap dengan segi pengamanan yang baik, tolong jangan korbankan pengisi acara hanya untuk kesenangan klien Anda sampai harus seperti itu. That is too much, terlalu berlebihan yang sampai nggak bisa ditoleransi. Waktu itu panitianya kelewatan banget sih waktu itu. Thank you ya udah sharing. Terima kasih. Jadi sahabat Abjasi, kita tadi yang disampaikan oleh Om Erbi dan Anya bahwa aspek security itu sangat luas sekali. Jadi tidak saja kita bicara terkait dengan pengamanan fisik, tapi juga kita harus menjangkau luas sekali. Kalau bicara personal security, tadi disampaikan bahwa banyak hal yang perlu dilihat. Jadi personal security itu tidak hanya kita mengamankan orangnya saja, tapi kita juga harus melihat satu dari keinginan dan juga kebutuhan dari individu yang diamankan. Kita juga harus bisa membaca kondisi, baik itu lingkungan dan juga psikologi dari yang diamankan dan juga psikologi massa yang ada di sekitar kita. Berikut juga kita harus melihat kira-kira apakah
yang diamankan atau individu yang diamankan tadi itu memang membutuhkan suatu hal yang sifatnya khusus. Dan tadi menarik yang disampaikan Om Erbi bahwa seorang personal security harus bisa menjaga kerahasiaan. Ya, Gitu. Nah. Keep your mouth shut. keep your mouth shut. Ini luar biasa sekali, sahabat Abjasi. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ya cerita-cerita yang sangat menarik dan juga bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada sahabat Abjasi terkait dengan personal security, terkait dengan berbagai hal, termasuk juga thank you Anya sudah cerita banyak hal yang luar biasa ceritanya. Waduh, mungkin hanya bisa didengar dan disaksikan di podcast Abjasi kelihatannya ya. Ya. Kenapa kayak demikian? Karena kita nggak pernah punya ruang untuk menceritakan ini kecuali secara individu pas ketemu sesama teman kita sharing. Tapi dengan adanya podcast Abjasi ini sangat menyenangkan kita bisa sharing bahwa hal-hal yang dianggap lebay, yang dianggap berlebihan, it can happen dan pernah terjadi. Ya. Jadi Oke. tidak ada salahnya kita melakukan langkah preventif. Iya, betul. Tapi balik lagi benar, kata kuncinya adalah mencari yang memang profesional. Bukan sekedar badan besar, kelihatan menakutkan, tapi tidak bisa berjalan dengan baik nalarnya. Pas terdapat di satu situasi yang di luar prediksi mereka, and then they stuck. Malah lebih buruknya lagi nyelamatin dirinya sendiri, lupa dengan yang tanggung jawabnya. Betul. Iya. Nah, kalau mungkin sebagai closing statement, sebagai penutup, mungkin Anya bisa menyampaikan kira-kira harapan dan juga mungkin masukan ya, kepada dunia security secara umum dan juga mungkin harapan dari Anya sendiri kepada para penyelenggara kegiatan acara gitu, mungkin bisa disampaikan kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih banyak Pak Leo. Sahabat Abjasi, kita harus mulai membuka mata dan melihat memang berbicara mengenai keamanan secara personal itu banyak hal dapat terjadi. Tidak hanya kepada saya yang berprofesi di dunia entertainment atau teman-teman saya yang lainnya di profesi entertainment. Banyak profesi itu bisa terjadi hal-hal di luar dugaan, jadi kita pasti membutuhkan pengamanan. Jangan dianggap lebay. Dan apabila ternyata kita yakin dan kita sudah tahu kita butuh pengamanan lebih, tolong carinya yang profesional. Tapi jangan juga dianggap sebelah mata terhadap mereka yang berprofesi sebagai security. Pengamanan itu bukan hanya sekedar mereka yang berseragam satpam. Pengamanan itu ternyata banyak sekali aspeknya dan banyak sekali yang harus dilindungi. Tidak hanya fisik, tapi kenyamanan dan ketenangan hati juga. Dan itu tidak hanya berlangsung pada saat eventnya saja, mulai dari si VIP-nya hadir menginjakkan kaki di kota atau di lokasi tertentu sampai dia kembali pulang ke rumahnya, itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau untuk teman-teman penyelenggara acara yang hadir juga menyaksikan podcast ini, walaupun mungkin merasa kita harus ngirit budget, tapi pastikan ini bisa dinegosiasikan ya Om Erbi ya, bisa banget, bisa. dengan budget yang ada Ya. bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan pengamanan yang optimal juga. Karena kembali lagi seperti yang tadi Pak Leo simpulkan juga bersama dengan Om Erbi, bahwa ini berbicara mengenai tidak hanya keamanan dari si individu, tapi citra perusahaan dan promotor Anda gitu loh. Perusahaan Anda akan menjadi buruk apabila Anda tidak memberikan pengamanan yang sesuai yang bisa membuat pengisi acara maupun peserta acara lainnya merasa aman dan nyaman dengan kinerja Anda. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Thank you Anya. Om Erbi. Last but not least, silahkan. Love Om your Erbi. job. Love your job will love you. Cintailah kerjaanmu akan cintamu. Kalau kamu mau ingin berprofesi sebagai security, ya cintalah kerjaanmu. Nanti kerjaan itu akan menghidupimu. Kedua adalah expected the unexpected. Terus yang terakhir, keep your mouth shut. Luar biasa sekali. Gitu. Dan yang terakhir mahal sekali, Keren. itu susah loh. Susah. Susah, paling susah yang itu. Yang terakhir aja, yang nomor satu. Aduh, Yang itu. nomor satu ya cintailah kerjaanmu, nanti kerjaanmu akan cinta kamu, nanti akan hidup situ. Jadilah profesional as a professional. Yang kedua adalah yang tadi itu kan, menduga apa yang tidak dia. Kedua dan terakhir adalah keep your mouth shut. Titik. Oke, sahabat Abjasi, tanpa terasa 2 jam kita sudah mengikuti suatu diskusi yang luar biasa, sangat menarik, yang diisi oleh narasumber yang juga luar biasa. Sedikit saya recap dari beberapa diskusi tadi. Yang penting itu ada 3 hal penting mungkin yang disampaikan, bahwa keamanan menjadi kebutuhan setiap manusia.
karena dimanapun kita berada, ancaman atau gangguan yang berpotensi merugikan kerap kali bisa saja terjadi. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dari kita. Lebih baik melakukan pencegahan atas setiap potensi resiko yang terjadi daripada menyesal di kemudian hari. Bagi perusahaan atau penyelenggara acara atau event, ayo mari kita selayaknya mulai memperhatikan aspek keamanan. Artis atau pengisi acara merupakan aset penting yang harus diamankan karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap artis atau pengisi acara, maka akan mengganggu keseluruhan acara hingga nama baik penyelenggara kegiatan bisa saja tercemar. Seperti itu ya. Mari kita selalu memastikan diri kita aman dimanapun berada, karena security is nothing without you. That's a good one. Baik, sekali lagi terima kasih Om Erbi, Anya sudah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan podcast Abjasi. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Om Erbi dan Anya. Terima Sukses kasih. terus karirnya dan juga Amin. perusahaan barunya. Amin. Ntar pas launching ya. Kayaknya launching butuh pengamanan nih. Baik, terima kasih juga Pak Leo, sahabat Abjasi, untuk kesempatannya berbagi cerita kita pada hari ini ya, Om Erbi ya. Makasih banyak juga. Sehat terus ya Om Erbi ya. Insyaallah. Terus kapan-kapan kita ketemu. Wah, Siap. bajunya mesti casual aja sih. Bisa dia. Siap. Baik, sahabat Abjasi dimanapun berada, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dalam kegiatan kita berikutnya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu kembali dalam berbagai kegiatan Abjasi, baik itu yang offline ataupun yang online. Yes, jadi sukses untuk Abjasi. selalu ikut dalam kegiatan media sosial Abjasi dimanapun kita berada. Salam sehat dan salam aman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat Abjasi. Silakan mengunjungi seluruh media sosial kami untuk mendapatkan informasi dan perkembangan aktivitas kami selanjutnya.